Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Modbus RTU pada PLC Omron tipe CP1H XA40 untuk mengontrol inverter atau VFD ATV312. Oke, seperti ini. Kita klik dulu untuk sistem start. Kemudian kita setting speednya, misalkan 25 Hz, kemudian klik forward. Oke, ini motor muter ya. Untuk pembacaan frekuensi adalah 25 Hz. Kemudian kita klik stop run dan klik reverse. Oke, pembacaan frekuensinya adalah minus 25 Hz yang menandakan dia running secara reverse. Oke, kita cek dulu untuk manualnya. Di sini ada 3 manual ya. Di sini untuk manual dari register Modbusnya. Jadi untuk register yang di read atau write ke inverternya. Dan juga di sini ada manual untuk setting dari command run-nya di inverter. Ada lagi untuk program communication command-nya, berarti memori mana yang digunakan pada PLC Omron. Manual ini sudah saya rangkum di Excel ini ya, untuk memudahkan pemrograman inverter atau PLC Omron-nya. Nanti yang perlu kita setting adalah Modbus address. Nanti di addressnya 1, kemudian Modbus baud rate 9600 dan Modbus format 8i1, Modbus timeout nanti kita setting di 3 detik. Dan juga ada lagi untuk Modbus fault managementnya, kita ignore saja ya. Ada lagi untuk settingan access level, kita setting di level 3 untuk referensi channelnya FR1 dan FR2 itu kita setting di via Modbus ya. Untuk CHCF atau control channel separate di separate. Kemudian untuk command run-nya menggunakan Modbus ya. Sudah saya rangkum untuk memudahkan pemrogramannya di sini. Oke, untuk cara setting kita klik ini ya, tombol tengah. Kemudian pilih configuration atau con ya. Pilih con. Kemudian klik. Addressnya 1. Baud rate-nya di 9,6 ya, berarti 9600. Ini TFO 8i1. Timeout-nya di 3 detik. Kemudian ke FLT ya. Pilih FLT dan pilih SLL. Ini pakai no saja ya. Dan FLL no. SLL-nya no. Kemudian untuk kontrolnya pilih CTL, akses levelnya di L3. FR1 di Modbus, kalau di sini NDB. FR2 nya di NDB juga.
dan pilih CHCF ya, spread, kemudian pilih komennya atau CD1 di NDB ya, ini Modbus, CD2 nya di Modbus juga. Oke, kemudian kita cek dulu untuk koneksinya ya. Di sini di inverternya itu pin 4 ya, seperti ini ya gambarnya, pin 4 atau D1 dihubungkan ke RDB plus di CIF 11 nya, dan pin 5 atau D0 itu dikoneksikan ke RDA min ya, seperti ini ya. Kabel biru dan kabel merah ya. Dan untuk settingan dari deep switch di belakang CF11 nya itu seperti ini ya, yang di off cuman pin 4 saja, lainnya on. Oke, di sini untuk register Modbusnya ya, berarti register yang akan kita write ke inverternya. Ada register 8501 itu untuk komennya. Misalkan untuk forward, itu data yang akan kita kirim nanti adalah data angka 15 ya. Oke, 15-nya dari mana? 15-nya dari sini. Misalkan ini ya, bit 0 itu switch on, aktif 1. Bit 1-nya itu disable voted ya, aktifnya at 0 ya. Ini nanti kita beri nilai 1 juga. Bit 2-nya quick stop, aktif at 0. Cuman ini untuk running itu kita beri nilai 1 juga, dan bit 3-nya enable operation, aktif 1. Berarti untuk bit 0 sampai bit 3 itu 1 ya. Berarti ini ya, 1 1 1 1. Misalkan bisa kita cek di kalkulator desimal 1111 itu adalah desimal 15. Berarti nanti data yang akan kita kirim ke inverternya di PLC itu adalah 15. Oke, kalau reverse itu ada yang berubah. Untuk bit 0 sampai bit 3 itu sama. Cuman yang beda adalah bit 11. Bisa kita cek di sini adalah bit 11-nya itu reverse direction command. Berarti kalau misalkan mau reverse itu bit 11-nya harus bernilai 1 ya. Bisa kita cek di kalkulator. Misalkan 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Ya, ini desimalnya 2063. Inilah yang nanti akan kita kirim ke inverternya. Oke, begitu juga untuk stop run. Berarti yang berbeda adalah di bit 12 ya. Ini bit 12 nilai 1 itu stop command. Untuk sistem start, kalau sistem start yang kita on kan adalah di bit 1 dan bit 2. Kemudian untuk sistem reset itu yang kita on kan adalah bit 7 ya. Bit 7 saja ini. False state reset ya. Seperti ini bit 7. Dan untuk frekuensi reference di 8502 untuk unitnya 0,1 ya. Berarti misalkan kita mau 20 Hz, yang perlu kita kirim data adalah 200. Dan untuk monitoring variabel. Oke, monitoring variabelnya nanti yang kita gunakan adalah auto frequency dan current di address 3202 dan 3204. Kemudian untuk settingan dari PLC-nya itu menggunakan serial port 2 ya. Ini ya, serial port 2. Serial port 2. Berarti baud rate-nya 9600, formatnya 81E. Oke, ini nanti saja sambil memprogram ya.
Oke, kita cek untuk programnya. Ini adalah CP1H. Saya menggunakan tipe XA. Network type-nya USB. Dan untuk setting, ini ya, di sebelah kiri ada setting. Kemudian pilih serial port 2. Ya, 9600. Untuk formatnya 81E, modenya serial gateway. Oke, langsung saja kita ke program. Di sini ini untuk reset data. Saat PLC start itu datanya akan kita reset, berarti untuk frekuensi input dan control board-nya itu kita reset, berarti kita kirim nilai 0 ya. Ini ya, first cycle test, berarti dia akan dijalankan saat PLC saat on ya. Cuma sekali saja. To move dan 0 ke D1. Itu untuk reset frekuensi input. Kemudian untuk reset dari control board-nya, move dan 0 ke D2. Kemudian ini untuk transmission distribution ya. Ini kita buat clock menggunakan timer. Ini adalah T0 Modbus trigger ya. Kemudian di sini adalah A640.00. A640 ini adalah ya A640 Modbus RTU Master Execution Location di port 2. Karena kita menggunakan port 2 menggunakan A640. Kalau menggunakan port 1 adalah A641. Kemudian di sini ada TIMH 0 pagar 1 ya. Ini untuk transmission distribution. Dan di sini kita bikin seperti running LED ya. Berarti datanya akan dieksekusi secara bergantian. Di sini ada P on, power on, dan ini adalah timer. Jangan lupa timernya pakai differential up ya. Nih ya, differential up. Dan sini adalah plus D0. Dia untuk mengcounter ya. Binary increment. Oke, di sini bila nilai D0 sama dengan 1 ya, sama dengan D0 dan 1, maka W0.00 akan aktif. Ini untuk mengaktifkan frekuensi write. Kemudian dia di sini ada sama dengan D0 dan D2. Bila D0 nilainya adalah 2, maka W0.01 akan aktif. Dia untuk control run write. Oke, di sini ada bila D0 sama dengan 3, maka W0.02 akan aktif, yaitu untuk frekuensi output read. Dia akan membaca frekuensi motor yang sedang running ya. Oke, di sini bila D0 sama dengan 4, maka W0.03 akan aktif. Dia untuk membaca dari arus. Oke, ini untuk mereset ya. Bila D0 lebih besar sama dengan dan 5 atau data 5, maka di sini move pagar 1 ke D0, maka kirim nilai hexa 1 ke D0. Dia akan mereset ya. Mereset dari ini ya, binary increment-nya. Dan di sini ada W0.00, W0.01, W0.02, W0.03. Bila ini aktif, jangan lupa juga ini di differential up, maka akan set Modbus progress. Ini pilih set, kemudian datanya A640.00 akan mengset di flagnya A640.00 ya. Oke, selanjutnya di sini untuk ladder dari frekuensi write command-nya. W0 di sini ada W0.00, jangan lupa differential up.
Oke, saat ini aktif, maka move pagar 1 ke D32300. Oke, alamat ini bisa kita cek di manual di sini ya. Bila menggunakan serial port 1, itu berarti yang digunakan adalah alamat D32200. Oke, sampai ini ya D32299 ini yang digunakan untuk port 1. Kalau yang ini adalah port 2. Di sini juga ada keterangannya, misalkan D32300 untuk komen, dan ini untuk responnya D32250. Ini untuk komennya. Karena ini kita menggunakan yang serial port 2, berarti yang kita gunakan adalah ini. Oke, di sini move pagar 1 ke D32300 untuk slave addressnya. Kemudian move pagar 6 di D32301 untuk function code-nya. Dan ini move pagar 4 D32302 untuk number data byte. Kemudian move dan 8502 itu di D32303. Ini untuk registernya ya. Ini frekuensi reference via Modbus. Kemudian ada move D1 ke D32304. Ini untuk communication datanya. Berarti ini nanti untuk setting speednya di sini. Oke, kemudian untuk control run-nya, di sini ada power on. Dan untuk forward W1.00, kemudian move dan 15 ke D2. Ini untuk forward. Kemudian untuk reverse W1.01. Ini move dan 2063 ke D2. Dan untuk stop run ya di W1.02 itu move dan 4111 di D2. Oke, kemudian untuk sistem reset W1.03 di move dan 6 ke D2. Oh maaf, ini untuk sistem start ya, W1.03 untuk sistem start. Dan ini sistem reset di W1.04 itu move dan 128 ke D2. Di sini untuk control run rate-nya di W0.01. Ini move pagar 1 ke D32300 untuk slave address. Kemudian move pagar 6 di D32301. Kemudian move pagar 4 di D32302. Kemudian move dan 8501 ke D32303. Ini untuk control boardnya. Kemudian di D move D2 ke D32304. Oke, ini untuk communication datanya ya, untuk control board ke communication data. Oke, kemudian ini untuk run, untuk pembacaan ya, read data response. Ini ada W0.02, jangan lupa di version up, dan W0.03. Di sini ada move pagar 1 ke D32300, move pagar 3 D32301 untuk function code. Kemudian move pagar 4 di D32302 untuk number data byte. Oke, di sini ada frekuensi output rate ya, dia untuk membaca frekuensi di W0.02 di move dan 3202 ke D32303. Dan di sini ada W0.03 move
dan 3204 ke D32303. Oke, di sini move pagar 2 ke D32304. Oke, di sini ada read data output. Ini ya, W0.02, W0.03 dan A640.01. Sini menggunakan instruksi move D32354 pagar 210 ke D10. Di sini move D32355 pagar 12 ke D10. Oke, di sini W0.02. Di sini untuk pembacaan ya. Jadi nilai yang sudah dibaca itu kita jadikan bilangan floating ya, supaya nanti saat pembacaan minus itu bisa ditampilkan di HMI. Oke, di sini W0.02 ya, FLT D10 ke D100. Oke, kemudian hasilnya kita bagi 10 bagi F D100 plus 10 D102. Oke, ini untuk pembacaan dari arusnya W0.03 FLT D10 D104, kemudian bagi F D104 plus 10 D106. Ya, ini plus 10 ini ya. Oke, kemudian kita running ya. Kita online. Kita download ke PLC. Jangan lupa transfer all ya. Oke, seperti ini ya. Untuk memudahkan agar gak terlalu panjang, untuk instruksinya kita gunakan secara horizontal. Kita offline dulu, kemudian klik tool, option. Ini ya, show output instruction horizontally. Oke, seperti ini. Dan kita klik online. Sekarang kita coba running. Oh, sini saja. Oke, kemudian kita on kan sistem startnya. Oke, sistem start on, dan kita off kan lagi. Kita setting untuk speed reference-nya. Nih ya, D1 ya. Berhubung ini rasolnya 0,1 ya. Berarti misalkan mau 20 Hz, berarti kita ketik 200 ya. Dan kita on kan untuk forward. Oke, ini motor muter ya, secara forward. Kemudian kita stop. Kita coba reverse. Ya, dia berputar secara reverse. Oke, stop lagi.
Oke, sekarang kita coba menggunakan HMI. Kita buka EB Pro nya. Oke, di sini sudah saya buatkan layoutnya. Sini untuk setting frekuensi. Oke, setting frekuensinya addressnya D1. Jangan lupa allow input. Untuk formatnya di sini menggunakan 16 bit unsigned. Desimalnya 3. Untuk rank of desimalnya 1. Oke, ini untuk frekuensinya. Ini untuk pembacaan frekuensi ya. Berarti inputnya tidak digunakan. Alamatnya di D102. Untuk formatnya bilangan 32 bit float ya. Dia bilangan real kan. Left desimalnya 3, right desimalnya 1. Untuk ampere dari motornya, ampere dari motor di alamat untuk ampere ya. Ini D106. D102 ya. D102 adalah frekuensi. Ini D102 frekuensi dan ampernya di D106. D106. Untuk formatnya 32 bit float, left desimalnya 3, right desimalnya 1. Oke, untuk tombol forward. Oke, di sini di laddernya ada tambahan program ya. Tambahan program ini dimaksud saat tombol ini di on kan, nanti antara read dan write itu kita bedakan ya. Untuk readnya dengan alamat write-nya itu beda. Yang sudah kita program tadi adalah alamat write, dan ini ada tambahan untuk alamat read-nya seperti ini, sama dengan D2 dan 15. Berarti bila D2 sama dengan 15, maka W2.00 akan aktif ya untuk display forward. Oke, bila D2 sama dengan dan 2063, maka W2.01 akan aktif untuk display reverse. Oke, bila D2 sama dengan dan 4111, maka W2.02 akan aktif untuk display stop run. Dan bila D2 sama dengan dan 6, maka W2.03 akan aktif ya untuk display system start. Oke, seperti ini. Ini untuk yang forward. Untuk read-nya W2.00, di sini ketik 200 saja. Untuk write-nya W100 1.00 ya. Di sini ketik 100. Oke, kemudian untuk reverse read-nya di W2.01 dan write-nya di W1.01 ya. Kalau di sini ngetiknya tanpa titik ya. Kemudian untuk stop run-nya read-nya di W2.02 dan write-nya di 1.02. Oh ya, jangan lupa untuk switch style-nya itu di momentary ya, bukan toggle ya, di momentary. Dan untuk system start-nya read-nya di W2.03 dan write-nya di W1.03. Jangan lupa semuanya ini momentary semua ya. Berarti keempat-empatnya ini momentary semua. Dan kita save dan klik online. Online simulation. Oke, responnya. Ini saya menggunakan kabel converter USB to serial ya. Berarti kalau misalkan no connection, kita coba lepas saja kabel USB-nya. Kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita klik online simulation.
Oke, sudah bisa ya. Kita cek untuk programnya. Oh, ini ya. Oke, atau segini aja. Kita stop run ya. Kalau misalkan diklik system start, dia akan NST ya, tampil NST di sini. Dan kita klik setting speednya dan klik forward. Oke, dia muter ya. Dan klik stop. Dan klik coba kita klik reverse. Oke, di sini untuk frekuensinya tampil min 25 Hz dan ampere motornya di 0,5 ampere. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.